Bagaimana cara kita hidup sehat gitu kan? Yang pertama, saran saya teman-teman sekalian, jangan atau kurangi atau hindarilah semua produk-produk yang menggunakan gula pasir dalam segala bentuk. Saran saya, sekali-kali silakan, nggak apa-apa, tapi jangan tiap hari masuk itu. Sebenarnya bisa dibikin mudah, Bu, ya. Maksudnya gini, ada banyak minuman-minuman. Tadi saya sama istri ke mana? Ada satu kafe ya. Indonesia lagi ikut di belakang istri saya. Kita ke kafe Anjis namanya. Di daerah mana itu ya? Entahlah, tadi somewhere di sana. Itu banyak minuman-minuman yang menurut saya itu dia penuh dengan rempah, tapi ya subhanallah tetap enak gitu loh. Ini cuma masalah pengaturan aja ya. Kalau kita bisa bikin dia rasanya dapat dengan madu, dengan kurma atau dengan bahan-bahan yang lain, itu insya Allah kita bisa menyampaikan. Karena memang gini, ada satu pemahaman ya. Dulu kan zaman kita beberapa tahun yang lalu gitu kan. Don't judge book by the cover gitu kan. Kalau zaman sekarang kebalik. Jadi kalau kita mau beli buku itu biasa justru melihat covernya dulu, gitu lah. Jadi kalau kita misalkan misalkan teman-teman kita bicara tentang produk makanan, minuman segala macam, harus tampak enak dulu gitu loh. Dan bisa kok dibikin. Jadi pertanyaan misalkan ada orang dia bilang minuman begitu kita menyampaikan gitu nggak enak, salah. Ya kan emang sama ini kan identik orang minum jamu itu kan kayak orang tua gitu loh. Sebenarnya nggak juga. Ya sekarang teman-teman mungkin bisa lihat beberapa di airport itu sudah mulai mengganti kemasannya, sudah mulai lebih cantik. Akhirnya orang tertarik untuk minum itu. Tadi pertanyaan, apa langsung orang mau minum? Jelas tidak. Orang akan lebih milih teh kemasan, teh instan gitu loh. Karena ada gulanya di situ. Butuh waktu memang untuk mengembalikan ini. Ya, tapi saya katakan ya teruslah menyampaikan dan ujung-ujungnya kita tunjukkan kepada mereka hasilnya ya, badan lebih sehat mungkin. Kamu sekarang misalkan lah ibu-ibu sekalian misalkan mensnya lebih enak sekarang, nggak banyak masalahnya gitu kan. Itu gara-gara apa? Gara-gara ini misalkan itu. Makanya minum apa gitu kan. Ya ini seperti itu ya. Jadi ya terus saja sampaikan, nggak masalah, dan coba dimodif, Bu. Rasanya itu misalkan begini, Anda bikin infus water misalkan isinya ya ada buah, ada rempah misalkan gitu kan, atau ada rimpang misalkan gitu kan rasanya kan plain ya, datar gitu kan, nggak ada rasa. Bisa Anda tambahkan madu, bisa tambahin aja madu dikit sehingga dia manis, nggak salah ya. Seperti itu mungkin saran saya. Dan memang untuk mengubah budaya kayak begini nggak gampang. Saya kalau membayangkan kalau seandainya pemuda Indonesia ya, kita ibu bapak sekalian lebih bangga membawa botol-botol minuman rempah, minuman rimpang, saya kira mungkin Indonesia akan jadi negara yang paling sehat harusnya ya. Dan dimulai dari kapan? Dari saat ini juga ya, seperti itu. Baik, satu lagi mungkin. Iya, terkait kerugian dari paling cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, maaf dokter, saya mau bertanya. Sebelumnya sedikit cerita. Pertengahan tahun kemarin, qadarullah saya menstruasinya tidak baik. Sekali menstruasi dalam sebulan itu bisa 3 minggu, dan itu darahnya banyak banget. Jadi pas saya cek ke dokter, ternyata gara-gara itu saya kena kista, dan habis saya turun yang dari normalnya 12. Maaf, umur berapa ya? Umur berapa? Umur saya berarti kemarin itu 21 tahun. Nah, karena shock gitu, terus alhamdulillah saya akhirnya minum kayak rebusan jahe gitu yang detox sahih dari lihat dari Instagramnya dokter. Nah, terus setelah ditransfusi darah, alhamdulillah sekarang mensnya udah normal dan kata dokter kistanya udah hilang. Nah, Udah sempat operasi ya? Enggak, soalnya ukurannya cuma 3,5 cm.
Nah, terus jadi yang Coba saya tanya sebelum ini tanya aja ya. Kebiasaannya Mbak di sini sebelum kena itu apakah banyak makan kayak tepung-tepungan? kalau teman-teman Makanan kebiasaan makan seperti apa? biasanya memang ayam setiap hari. Ayam. Apalagi? Udah sih itu setiap hari. Yang tepung-tepungan, minyak-minyakan, gula gitu. Iya, pastinya minyak. Tiap hari masuk itu. Iya, tiap hari, hampir tiap hari. Nah, Ayamnya ayam kampung atau ayam ayam yang dijual kan ayam negeri deh. negeri Indonesia? Berarti yang di luar negeri itu ayam luar negeri. Yang ditanyakan apa? Apa? Yang ditanyakan apa? Nah, jadi pertanyaannya itu setelah saya sudah sebut pada dokternya. Jadi kira-kira rumus sehat atau hidup sehat apa yang harus saya jalani sekarang biar penyakit saya itu tidak kembali lagi. Sama yang kedua, kalau misalnya kita bikin infus water dari buah-buahan. Nah, saya pernah cicip buahnya itu kan hambar ya dokter ya, karena udah tercampur sama air. Jadi apakah buahnya itu kita buang atau tetap dimakan bagusnya? Dan balik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bismillah. Bagus lumayan. Bagaimana cara kita hidup sehat gitu kan? Yang pertama, saran saya teman-teman sekalian jangan atau kurangi atau hindarilah semua produk-produk yang menggunakan gula pasir dalam segala bentuk. Saran saya. Sekali-kali silakan, nggak apa-apa. Tapi jangan tiap hari masuk itu. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Tepung-tepungan. Ya, tepung-tepungan ya kayak ya ada makanan tepung-tepungan boleh sebutlah, udah tahu lah apa ya. Kemudian yang ketiga apa? Minyak-minyakan yang menggunakan minyak goreng dari sawit. Itu yang tiga. Yang keempat, nah ini nasi putih nih. Berarti kita makan nasi. Nasi sih saya katakan sebenarnya juga nggak sehat. Ya, tapi pertanyaan kita kan butuh karbo. Jadi bukan saya melarang Anda makan karbo, nggak bisa saya larang juga. Tapi saya katakan coba karbonya diganti dengan karbo yang sehat. Ya, karbo sehat itu contohnya apa? Beras coklat, beras hitam, beras merah, kentang, ubi, ya, ubi cilembu, ubi jalap, singkong, itu kan karbo sehat tuh, gitu loh. Itu. Kemudian apa? Hindari semua makanan-makanan atau kurangilah makanan-makanan kemasan-kemasan yang sudah ada bahan-bahan tambahan sintetiknya. Ya, yang udah kemasan, yang sudah ada, saya tahu gini lah. Kalau teman-teman lihat, ini kan manggis. Manggisnya ada tulisan di sini nggak? Nutrition fact. Ada kan? Nggak ada nutrition fact-nya. Jadi makanan yang sehat itu apa? Makanan yang kayak begini. Yang nggak perlu katakanlah kita butuh nutrition fact-nya apa. Jadi yang kita makan semuanya dimakan. Ya misalkan kita bicara daging manggisnya, ada bijinya, makannya semua. Ya seperti itu. Kemudian apalagi produk-produk yang besar kemungkinannya terkontaminasi dengan logam berat. Logam berat banyak sebenarnya. Buah-buah yang kinclong-kinclong gitu kan. Itu ya. Banyak ya. Teman-teman nanti browsing aja. Kira-kira buah yang saya suka manggis. Kenapa saya suka manggis? Karena manggis ini kan tinggi pohonnya. Jadi petaninya mungkin nggak pernah kepikiran untuk nyemprotin pestisida. Gitu. Iya kan? Jadi dia relatif aman, clean food atau clean fruits gitu kan. Buah yang bersih gitu kan. Apalagi buah-buah yang tumbuh hidup ada musim-musim tertentu. Itu bagus tuh. Lagi musim mangga, makan mangga. Lagi musim manggis, makan manggis. Nanti musimnya apalagi makan tuh. Seperti itu, ya. Kemudian apalagi banyak produk terutama kayak seafood yang ada kemungkinan terkontaminasi dengan logam berat. Ya, itu juga cara saya jangan ya. Seperti itu. Banyak lagi sih yang lain sebenarnya kalau saya ceritakan nanti pusing mah. Ya, cukup itu dulu, ya. Terus bagaimana polanya? Tadi sudah jelaskan kan tadi kan? Yang tadi berapa hal, 6 apa 7 tadi itu. Coba usahakan tiap hari kita itu ada itu dimasuk. Misalkan air kelapa, minum air kelapa. Apakah tiap hari minum air kelapa? Nggak usah juga. Mungkin seminggu tuh 2-3 kali oke lah. 10.000 kan bisa tuh beli kelapa utuh gitu kan. Beli kelapa utuhnya. Beli nanti teman-teman bawa misalkan madu. Kan boleh tuh cemplungin situ madu. Bisa, sehat, insya Allah. Mau kasih es nggak apa-apa lah siang-siang air kelapa. Jauh lebih sehat daripada kasih gula-gulaan seperti itu. Ya, kurang lebih kayak begitu teman sekalian. Jadi makanan yang sehat apa? Makanan yang
tidak banyak pengolahan, tidak ada bahan tambahan sintetiknya, kimianya, nggak ada. Makanan yang katakanlah misalkan baru dipetik dari pohonnya Anda makan. Jadi contoh misalkan manggis. Manggis ini kan paling bagusnya kapan dimakan? Paling bagusnya ketika baru selesai dipetik dari pohon. Cuman kita nggak ada pohonnya. Ya, bagaimana solusinya? Ketika dibuka langsung makan. Sebab apa? Ketika dibiarkan ini berapa menit loh ini sudah langsung teroksidasi dia. Kan seperti itu. Allah menciptakan pelindungnya dari kulitnya ini. Nanas juga. Bukalah nanas sebentar langsung dia kuning kan, coklatan, kan oksidasi. Ya makanya tanda badan kita itu sehat, perut kita sehat itu bisa dilihat dari kulit. Kulit kita itu cerminan isi badan kita. Ya, dia harus glowing. Kurang lebih kayak begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri mungkin mohon maaf dari segala kesalahan, kekurangan saya. Semoga Allah berkahi majelis kita ini dan semoga teman-teman bisa menjadi duta-duta sehat Islam lah.